Selamat hari Minggu bagi kita semuanya yang ada di tempat ini, yang beribadah bersama-sama dengan kita, dan juga buat setiap umat Tuhan atau jemaat Tuhan yang masing-masing ada di rumah kita yang sedang mengikuti ibadah siaran langsung hari ini. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah bersama-sama. Amin. Saudaraku terkasih, tanpa terasa kita bertemu lagi di hari Minggu, Bapak Ibu terkasih. Mungkin kalau dikatakan hari terlalu cepat atau waktu begitu cepat, Bapak Ibu terkasih, kalau ibadah minggu lalu ketemu lagi ibadah minggu hari ini, sepertinya waktu begitu cepat. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu terkasih, apakah corona begitu lama atau begitu cepat? Amin. Mungkin kalau kita katakan sampai saat ini corona belum selesai, kita katakan begitu lama. Tetapi kalau kita hitung hari-hari Bapak Ibu terkasih, sebenarnya waktu kita begitu cepat. Amin. Mungkin ada yang di tempat ini tidak terasa usianya sudah masuk ke 30 tahun. Atau ada yang tidak terasa usianya udah 40 tahun. Atau tidak terasa usianya sudah 50 tahun. Dan tidak terasa tiba-tiba sudah punya cucu. Tidak terasa tiba-tiba rambut kita sudah beruban. Atau sudah ada yang depannya rontok, belakangnya rontok. Waktu begitu cepat. Tetapi saya percaya umat Tuhan di Sungai Skala di tempat ini, kita melewati waktu kita bersama dengan Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu, setiap kita yang melangkah hari ini ke tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, saudaraku terkasih, karena kita mencintai Tuhan, kita merindukan, kita bertemu dengan saudara kita, dengan umat jemaat GKI sekali di tempat ini, supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. Oke, saudaraku terkasih, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang pandanglah Tuhan. Yang di rumah, saya mau katakan hari ini kita mau belajar tentang pandanglah Tuhan. Mari sama-sama katakan, yang di tempat ini dan yang ada di rumah, katakan pandanglah Tuhan. Haleluya. Mari buka Alkitab kita di dalam Keluaran 14. Keluaran 14. Keluaran 14 ayat yang ke 12 sampai 16 saja Bapak Ibu terkasih, supaya tidak terlalu panjang. Nanti mungkin kita bisa langsung lompat ke ayat yang ke-25. Oke, Keluaran 14 ayat yang ke-12 sampai yang ke-16. Bunyinya seperti ini. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja bagi orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Janganlah takut, berdirilah tetap, berdirilah tegap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-15, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Musa dikuatkan oleh Allah. Kalimatnya seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Musa diberi keberanian kepada Allah untuk menantang orang Mesir. Berangkat kejar orang Israel. Dan lawanlah orang Mesir. Ayat yang 16 berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Amin. Hari ini sudah kita baca Alkitab kita di dalam Keluaran, ayat yang ke-14 mulai dari 12 sampai yang ke-16. Ini adalah kisah tentang Nabi Musa, di mana Allah memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir karena terlalu lama umat Israel menjadi budak orang Mesir. Tetapi, saudaraku, tidak mudah bagi seorang Musa untuk bawa orang Israel yang penuh dengan kedegilan, penuh dengan kebebalan, penuh dengan kesombongan. Mereka lebih menikmati tanah Mesir walaupun mereka sebagai budak. Mereka merasa nyaman karena bertahun-tahun mereka lewati hal yang sudah biasa mereka lewati. Beberapa hari yang lalu, saudaraku terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya berkunjung ke rumah Pak tengah saya, adik dari Bapak Gembala kita, Pak M. Tarigan yang ada di Simpang Sese. Kami bersama dengan keluarga waktu itu untuk datang. Nah, di situ saya ngobrol-ngobrol sama abang saya Badi, abang sepupu saya, dan abang Terang. Waktu itu kita ngobrol tentang Timur Tengah atau Israel. Karena beberapa bulan yang lalu mereka sempat jalan-jalan ke Israel, yaitu tour Holy Land gitu ya, liburan rohani di Israel. Bang Terang berkata begini, kalau nanti misalnya Yohanes punya kesempatan jalan-jalan rohani ke Israel, jangan belanja di Israel, katanya. Saya pikir Bang Terang bilang waktu saya pergi ke Israel, Israel itu menyenangkan. Terus saya tanya lagi, memang kenapa? Di Israel barang-barangnya mahal. Waktu itu Bang Badi cerita dia beli barang sesuatu di Israel. Karena memang jalan-jalannya saya tidak tahu rutenya seperti apa. Katanya waktu dia belanja di Israel, kemudian keluar dari Israel, saudaraku terkasih, negara Israel, kemudian mereka kalau nggak salah ke Palestina, katanya beli barang yang sama tapi harganya jauh beda. Dan satu kali Bang Badi cerita, katanya hal yang tidak mengenakan. Satu kali waktu di mobil bus, di mana mereka mobil rombongan, ada minuman gitu. Bang Badi kehausan karena capek jalan-jalan naik bus, diambil minuman yang ada di bus gitu. Mungkin ada kesalahan Bang Badi juga. Diambil minuman, dia nggak tahu punya siapa, diambil. Ternyata minuman itu punya supir bus itu, orang Israel. Dirampas. Minumannya, aquanya diambil, balikan. Waduh. Bang Badi bilang, waduh, saya dipermalukan di banyak orang. Saya bilang sama tour guide lokal yang ada di Seher, bilang sama supirnya, ajak dia ke Indonesia, saya mau kasih dia aqua 1 truk. Dan Bang Terang bilang, wah, orang Israel nggak ramah. Kurang bersahabat, agak sombong-sombong.
Terus mulailah kembali ke cerita Alkitab. Mungkin benar yang Alkitab katakan, seperti Musa membawa bangsa Israel sulitnya setengah mati. Padahal Bapak Ibu terkasih, katanya kalau nggak salah Mesir ke Israel itu waktu mereka cerita, kalau naik bus itu hanya 8 jam mereka dari Mesir ke Israel. Tetapi orang Israel pada zaman Musa, ketika Musa bawa orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Mesir ke Kanaan, saudaraku terkasih, itu 40 tahun lamanya. Kenapa? Bandel. Ada banyak kita di tempat ini, kehidupan kita gagal, rumah tangga gagal, bisnis gagal, kemudian apa lagi? Sekolah gagal, kuliah mungkin harusnya 4 tahun selesai, tapi 7 tahun baru selesai. Apalagi seharusnya cukup dengan 1 jurusan tanpa pindah-pindah, harus 3 jurusan sehingga menghabiskan uang orang tua, bayar uang pangkal lagi. Kenapa? Bandel. Kenapa? Bebal. Kenapa? Tegar tengkuk. Tuhan sudah menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Umat Israel adalah umat pilihan, umat kesayangan, kecintaan Allah. Tetapi di ayat ke-12 berkata apa? Orang Israel bilang begini, bukankah telah kami katakan kepadamu di Mesir? Ini umat Israel ngomong kepada Musa, janganlah mengganggu kami. Ibaratnya gini, Kak Eva lagi enak-enak santai masak di rumah Ibu Gembala gitu. Terus diganggu sama anak saya. Jangan ganggu, saya lagi enak masak. Kalau itu tujuannya jelas, masak buat orang yang ada di rumah. Tuhan sudah berfirman dari Taurat sebelum Musa. Taurat itu sudah turun kepada orang Israel mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Abraham, udah kepada orang Israel. Supaya apa? Janjimu itu indah. Tetapi ayat ke-12 berkata apa? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Lebih baik keluar dengan risiko skala daripada harus ketemu sama Marlok mungkin. Lebih baik cari gereja lain daripada ketemu sama Pak Tambun mungkin. Sama Mika, negornya nggak enak, suka bikin sakit hati. Apalagi kalau doa pagi. Kalau udah Bang Mika khotbah disindir-sindirnya aku. Tetapi Tuhan ajarkan kepada kita hari ini, pandanglah Tuhan. Amin. Lihatlah Tuhan. Kalau lihat ketakutan, Bapak Ibu terkasih, kita nggak akan pernah kumpul di tempat ini. Biar kita. Kemarin di doa puasa, Pak Sidur Rahasia kesaksian di tempat ini. Wah, dia seorang pahlawan. Mungkin karena dia istrinya Kak Juli, dia bilang, saya bingung. Sampai rumah saya disuruh ganti baju, semprot sana sini. Saya ini beriman, saya nggak takut sama corona. Waduh, saya juga dikuatkan iman saya. Kalau gitu, Pak Siniraya, hari ini kita jalan-jalan ke mall. Kalau itu kurang bijaksana ya Pak Siniraya. Bukan artinya kita nggak takut, kita jadi sembrono. Amin. Haleluya. Tetap harus ikuti instruksinya, pakai masker ya pakai masker. Kalau harus cuci tangan ya cuci tangan. Kalau hari ini pun kita berkumpul di tempat ini, saudaraku terkasih, kalau Tuhan beri kesempatan bagi kita untuk kita punya tempat, untuk kita bisa berkumpul, ini adalah anugerah. Amin. Bukan artinya, berarti kalau di Sungai Skala udah bisa kebaktian, kita udah bebas KP. Udah senang berarti, udah bisa ke Suzuya, udah bisa ke Supermall, nongkrong-nongkrong minum kopi.
sambil ngerokok. Ada yang ngerokok di tempat ini. Keceplosan mungkin saudara. Ada banyak kita semakin dibebaskan dalam hidup ini, kita makin sembarangan, amin. Orang Mesir semakin dibiarkan, nggak akan pernah sampai ke tanah Kanaan. 40 tahun loh lamanya. Hari ini, situasi corona, apakah waktunya mau dimundur-mundur lagi sampai tahun depan? Amin. Mungkin ada banyak, saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Kehilangan konsumen, mungkin kepala toko. Penjualan harusnya 25, cuman 3, cuman 4. Ditungguin konsumen yang ada nyamuk sama lalat yang lewat. Untung sawit masih berbuah. Haleluya. Tetapi Bapak Ibu terkasih, kalau kita tidak mau keluar, kita hanya komplain kepada Tuhan di mana? Musa. Lebih baik kita masak aja di rumah, nggak perlu keluar dari tanah Mesir. Capek Musa, padang gurun itu panas, nggak ada air. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mungkin ya mengikuti perjalanan, kita bilang lah, kita ke Danau Toba gitu ya. Sumatera banyak pohon, Bapak Ibu terkasih. Ya kan? Cuacanya cuma 2, hujan sama panas. Kalau hujan kita bertepi di bawah pohon. Ya kan? Tapi kalau Mesir, Bapak Ibu terkasih, kalau laut itu nggak ada ujungnya. Kalau di Mesir, pasir itu nggak ada ujungnya. Saya coba masuk ke dalam apa yang dialami orang Israel waktu itu. Memang tidak mudah melewati padang gurun. Panasnya minta ampun. Zaman dulu nggak ada pembangunan semesta, mobil bus gitu nggak ada. Alphard dulu nggak ada. Pesawat Garuda nggak ada. Bapak Ibu terkasih. Sepeda pun mungkin dulu belum ada. Yang ada cuma unta sama kuda. Unta sama kudanya juga harus dikasih minum. Kalau nggak ada air di padang gurun, bisa berhari-hari mungkin mereka nunggu hujan lagi. Nah bayangin kalau nantinya musim salju. Saya waktu di Amerika, agak sombong dikit. Enggak Bapak Ibu terkasih, saya cuma mau bilang begini. Saya waktu pergi, waktu itu puji Tuhan ada kesempatan Tuhan beri berkat untuk sekali waktu itu ke Amerika. Waktu itu Bapak Ibu terkasih, suhu udaranya -5. Waktu itu di kota New York, Bapak Ibu terkasih. Cari parkir nggak dapat bersama dengan keluarga istri saya, Pinkan, yang tinggal di sana. Keluar dari mobil, parkir, mereka yang memang dari 15 tahun lalu sudah tinggal di sana. Saya ini orang simpang selesai gitu ya. Keluar dari mobil, pakai jaket tebal. Saya ini kalau udah kena AC dikit, walaupun di rumah ada AC, bangun tidur itu selalu nembak gitu. Hacim, hacim. Tarik ingus lagi. Jasin sampai ketawa dia. Waktu itu Bapak Ibu terkasih, saya nggak kuat dingin. Saya gemeteran. Mobil, nah jeleknya saudaraku terkasih, kalau di luar negeri, kita di sini, saya waktu ke Binjai gitu ya. Parkir mobil, cuman ngambil ATM bayar 2.000. Turun mobil bayar 2.000. Terus saya pindah lagi. Kira-kira 200 meter, mau beli lampu, lihat lampunya dulu. Mobil nggak terparkir dengan sempurna lah, cuma di pinggir karena mau lihat aja. Ada orang di dalam, mobil hidup. Masuk mobil, jalan lagi, bayar lagi 3.000. Jadi untuk lewati Binjai, ngecek barang di Binjai, sudah 3 kali parkir, 10 kali parkir, kali 3, 30.000. Saya ngomel-ngomel, apanya Binjai ini? Supermall aja parkir 1 jam cuman 3.000. Ini cuman turun, naik, bayar 3.000. Bapak Ibu tahu, kalau di luar negeri, parkir 1 jam 375.000. Kalau di bandara 575.000. Mungkin bukan marah-marah lagi gitu, ngamuk-ngamuk. Tapi nggak bisa ngamuk-ngamuk, aturannya seperti itu.
Kalau nggak suka, silakan keluar. Nah, karena waktu itu nggak mungkin lagi balik ke mobil, jauh, mahal juga. Yaudah saya tahankan, saya gemeteran. Sampai pinggang saya sakit, saking ngerasa kedinginannya. Saya cari tempat duduk, saya pengen duduk. Nah, karena memang musim salju, nggak ada tempat duduk di luar, di pinggir jalan nggak ada. Kalau saudara duduk, nggak usah lama-lama lah. 3 menit aja tanpa jalan, rambut saya sudah jadi es. Saking dinginnya. Nah, saudaraku terkasih, bayangkan Musa bawa orang Israel dengan kondisi cuaca 5 musim. Gampang nggak? Mungkin Bapak Gembala aja di tempat ini melayani kita jemaat Sungai Skala, repot gitu ya. Didoakan, sembuh, ngalami mujizat, ngopi lagi di warung kopi. Sakit lagi Pak Gembala. Sakit aku Pak Gembala. Kita doakan lagi. Kita kunjungi lagi. Besok mabuk lagi. Iya. Kan? Keluar dari kerjaan, cari kerjaan enggak cuman di perusahaan Pak JT kita dapat gaji, keluar lagi. Balik lagi. Wah, hanya Pak Gembala yang luar biasa. Enggak ada masalah, saudaraku terkasih. Cuman begini, saya mau katakan begini, itulah yang Musa hadapi orang Israel. Maka yang ayat yang ke-12 berkata, bukanlah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami. Orang percaya, terkadang iman kita ini harus digoncang. Amin. Digoyang dulu. Digoncang sampai clip-on-nya lepas. Digoyang dulu, baru kita mau berdoa. Digoyang dulu, baru mau kita beribadah. Ya kan? Saat ini corona, Tuhan sedang mengguncang dunia. Masih banyakkah yang bertahan? Masih adakah iman di bumi? Masih rajinkah jemaat Sungai Skala ibadah online? Kalau mungkin yang kita di tempat ini rajin masih, tetapi yang di rumah bagaimana? Apakah kita nonton ibadah online sambil di tempat tidur kita? Oh haleluya, ini adalah minggu yang terindah. Belum mandi dia nonton kebaktian Sungai Skala, pakai celana pendek dia tidur. Oh bagi Tuhan tak sambil ngiler ya saudaraku. Saya harap jemaat Sungai Skala yang di rumah ambil sikap yang terbaik. Amin. Walaupun kita menyaksikan live, ambillah cara kita beribadah dengan baik. Baju kita yang baik di rumah, amin. Jangan juga, ya, seperti hari Minggu biasanya, datang kepada Tuhan. Saya percaya berkatnya yang di tempat ini dan yang di rumah sama. Amin. 100% yang di rumah dapat 100%. Amin. Haleluya. Tapi mungkin kalau ladang sawit itu tergantung pesisir atau lokal. Haleluya. Pandanglah Tuhan. Jangan pandang situasi keadaan. Situasi keadaan ini ada musimnya, ada musim rambutan, ada musim durian. Haleluya. Kalau ibu-ibu jangan ada musimnya. Kalau musim tanggal tua, kurang ramah sama istri, sama suami. Uang belanja mulai kurang. Atau ada potongan. Jadi kurang ramah sama bosnya. Dikena potong lagi. Sama-sama kita berjuang, amin. Mungkin saat ini adalah musimnya. Musimnya kita berjalan di tengah kekeringan. Musimnya berjalan di tengah kemarau. Tetapi percayalah, akan ada musim kelimpahan. Musim hujan berkat bagi kita semua. Saya percaya corona nanti selesai, showroom rame. Amin. Mall rame. Saya buka toko di Supermall Karawaci. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Toko kami hampir tutup, udah hampir 1,5 bulan. Haleluya. Karyawan harus tetap digaji, mungkin ya setengahnya lah ya. Tapi IPKL-nya ada. Yuran bulanannya harus dibayar. Haleluya. Tapi saya percaya
Kalau saya sudah buka toko hampir mungkin 8 tahun, saya sudah terima berkatnya. Masa cuman 1 bulan setengah, saya tutup, saya ngomel-ngomel. Ya kan? Harusnya saya lihat dong yang 8 tahun yang lalu. Saya kan sudah terima tiap bulannya berkat-berkatnya. Ya 1 bulan setengah tutup ya, mungkin kita disuruh di rumah dulu diam. Ya kan? Cukup simpel kok kita berpikir. Yang biasanya mungkin kita ke Suzuya gitu ya, belanja seperti orang kaya, nggak pernah lihat harga, langsung masukin kantong. Ya sekarang kita belajar, Indomie berapa sih sebetulnya harganya? Bapak-bapak mana pernah lihat harga Indomie? Kecilnya itu. Cuman karena udah ada potongan gaji, yang ini penting, yang ini nggak penting. Amin. Mungkin bapak-bapak juga yang suka pulang malam, jadi pulang lebih cepat. Yang sisa jajan nggak jelas kemana, nggak perlu lagi. Banyak kok hikmatnya, amin. Karena kadang-kadang cara bertobat itu, Bapak Ibu terkasih, perlu digoncang. Amin. Kita pikir gini, wah, pulang malam, jualan tetap rame, pulang malam aja. Kan kita kadang berpikir gitu ya, nakal juga berkat datang kok. Itu, Anda tuh preman, paling kaya lagi di Langkat. Ini nanti diedit ya. Gampang, ada editor. Kalau tersindir pun bertobat. Amin. Apakah kita pandang itu? Orang Mesir cukup kelimpahan, Bapak Ibu terkasih. Tidak kekurangan. Makanya orang Israel berpikir, yaudah, walaupun budak, nggak apa-apa. Yang penting makan. Tetapi Tuhan nggak mau kita jadi budak. Tuhan mau kita pandang Tuhan sebagai apa? Karena kita adalah anaknya, kita adalah kesayangannya, kita adalah kecintaannya. Dia mau baju kita bagus. Amin. Dia nggak mau kita cuma jadi budak. Nggak. Kalau kita mau cuma jadi budak, gak usah datang ke sini, Bapak Ibu terkasih. Amin. Tuhan mau, Tuhan pakai kita. Anak-anak SCT email di tempat ini mau jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Apa? Keluar dari perbudakan. Pandang Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa reaksi kita pada saat kita pandang Tuhan? Supaya nggak kepanjangan, tadi saya diingatkan oleh istri saya. Jangan panjang-panjang, kalau kadang panjang-panjang, kamu jadi ngelantur katanya. Sadar. Kadang-kadang gini loh Bapak Ibu terkasih ya. Susah loh kita, apa ya, kadang-kadang keasikan jadi kepanjangan. Nggak asik juga kadang-kadang kepanjangan juga. Karena takut nggak bagus lah khotbahnya, takut poinnya nggak nyampe lah. Terakhir nggak sampai-sampai poinnya. Tapi puji Tuhan memang kita selalu mengingatkan, walaupun saya khotbah di sini, istri yang kasih timernya, hati-hati kamu. Ibaratnya ada jurinya gitu ya. Makanya menikah, Nando menikah, iyalah harus menikah lah ya. Haleluya. Pak Siniraya aja kemarin luar biasa kotanya. Dia bilang tantangannya banyak. Jadi hamba Tuhan, jadi suami. Buka Facebook katanya. Waduh, masa dipanjang-panjang karena ini ibadah live. Haleluya. Nanti langsung aja sharing sama Pak Siniraya. Tantangannya seperti apa? Haleluya. Tapi betul loh Bapak Ibu terkasih. Kalau dulu buat dosa, mungkin harus keluar kamar dulu baru kita berdosa. Ya. Tapi kalau sekarang enggak. Makanya perlu kita umat Tuhan, kita harus tetap dekat sama Tuhan. Amin. Itulah alarm kita untuk selalu ingatkan kita supaya kita jauh daripada dosa. Nah, yang pertama, Bapak Ibu terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk kita pandang Tuhan? Yang pertama, saudaraku terkasih, saya mau katakan begini. Pandanglah Tuhan dengan penuh cinta. Katakan, pandanglah Tuhan dengan penuh cinta.
Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 bunyinya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut. Saya kalau udah malam, kadang-kadang kalau anak saya nggak bisa diem, udah jam 10 nggak tidur, saya matikan lampu, saya takut-takutin. Tapi kalau dia makin takut, saya bilang, jangan takut, Bapak di samping. Karena saya sayang dia, saya cinta dia. Kemudian dikatakan apa lagi? Janganlah takut, berdirilah tetap, dan apa? Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Suami, istri, orang tua yang cinta kepada pasangannya, cinta kepada anaknya, dia selalu akan menjaga sekuat tenaga, merangkul dengan sekuat tenaga. Dikatakan lagi, yang ada diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Tuhan yang akan berperang bagi kamu, kamu diam aja. Kalau saya punya anak, Jesslyn dan Chelsea, di usianya yang 5 tahun, Chelsea 7 tahun Jesslyn, saya bilang begini, Jesslyn, Chelsea bangun pagi, sekolah yang rajin, makan banyak, minum vitamin, nggak usah pikirkan uang sekolah. Nanti bapak yang kerja, bapak yang bayar uang sekolah, dia nyaman. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya cinta dia, saya sayang dia, saya sedang persiapkan masa depannya. Biarkan bapak yang perang, gitu ya. Biar bapak yang keluar rumah, cari uang. Supaya apa? Saat nanti mereka besar, mereka punya anak, sama hal yang dia lakukan kepada anaknya. Itu yang namanya teladan. Bangsa Israel ditantang untuk apa? Keluar dari tanah Mesir supaya apa? Mereka mandiri, mereka punya bangsa sendiri, yaitu tanah Kanaan yang Tuhan janjikan susu dan madu. Segala sesuatu, saudaraku terkasih, kalau kita mau bertahan, maju, naik level, harus ada cinta di dalamnya. Harus ada kasih di dalamnya. Kalau ada kasih di dalamnya, saudaraku terkasih, kita melakukannya itu dengan penuh sukacita. Tidak seperti ayat yang ke-12, sudah kukatakan kepada Musa, jangan ganggu kami. Kalau nggak ada cinta, tidak ada rasa percaya. Kalau tidak ada cinta, bawaannya curiga. Dari mana kamu kok pulang malam lagi? Ditelepon nggak angkat-angkat, malah dimatikan. Udah nggak kasih uang belanja, pulang malam. Terus berarti kalau dikasih belanja, boleh pulang malam. Curiga bawaannya. Ribut terus di rumah. Kenapa? Nggak ada cinta. Nggak ada connect antara orang Israel dengan Musa. Bangsa Israel nggak connect dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang baik. Udah lihat mujizat mereka, tetapi tidak connect. Kenapa? Cinta mereka nggak melekat kepada Allah. Mereka hanya lihat janji yang di mata mereka, tetapi tidak mau melewati prosesnya. Ulangan 14 ayat 2 berkata apa? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada di atas muka bumi. Kita adalah umat kesayangannya. Israel ada umat kesayangannya. Tuhan begitu mencintai kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Dan yang saya tahu, Bapak Ibu terkasih, kalau Tuhan sayang kita, Tuhan cinta kita, Tuhan akan jaga kesehatan kita. Amin. Tuhan takut sekali kalau kita sakit. Amin. Kadang-kadang Tuhan lebih takut kita sakit daripada kita sendiri yang takut kita sakit. Kita itu anaknya, kayak Jesslyn, Chelsea, saya takut dia sakit. Cuman kadang-kadang karena mereka nggak dewasa, mereka nggak tahu, takut mereka sakit. Pengennya mandi hujan. Pengennya minum es. Kalau Chelsea, makannya banyak banget. Mama, mana roti katanya.
Mana permen? Terus saya bilang begini, kalau masih kecil sih gendut oke gitu. Tapi kalau nanti udah SMP jangan kegendutan lah. Sampai segitunya loh seorang bapak sama ibu memperhatikan anaknya. Dan saya percaya Allah kita memperhatikan kita. Memperhatikan keuangan kita. Dia tahu isi dompetmu. Uang recehannya berapa? 100.000 dia tahu. 10.000 dia tahu. Isi bankmu, rekening koranmu, dia tahu. Sertifikatmu, dia tahu. Bahkan kejahatanmu, dia tahu. Sebelum engkau ngaku, dia tahu. Haleluya. Kenapa? Dia terlalu cinta kepada kita. Matius 22 ayat 36 sampai 37 bunyinya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Dengan segenap apa? Hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudara terkasih, beberapa hari yang lalu saya baca sebuah postingan di sosial media bertuliskan seperti ini. Ada tidak manusia yang lebih hebat dari setan? Postingannya seperti itu. Ada tidak manusia yang lebih hebat dari setan? Jawabannya begini. Setan masih percaya sama Tuhan. Ada manusia yang menolak percaya sama Tuhan. Artinya manusia lebih parah dari setan. Jadi kalau hari ini kita bandel, jangan salah-salahin setan. Kalau ada orang yang tegar tengkuk, udah datang ke gereja masih nggak percaya juga, masih bandel aja. Aduh, ini jangan-jangan lebih dari setan. Setan masih takut sama Tuhan. Ada manusia yang terus-menerus berdosa dan menghujat Tuhan. Artinya ada manusia yang lebih parah dari setan. Kalau memang kita tidak lebih hebat dari setan, jangan bebal. Amin. Jangan segera bertobat. Kecuali kita merasa lebih hebat dari setan. Ya, silakan. Amin. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, cinta Tuhan membedakan kita dengan dunia. Kasih kita kepada Tuhan membedakan kita dengan orang yang tidak percaya. Kenapa? Kasih Tuhanlah yang mengubah cara pikir kita. Nah, yang kedua, cuman 2 poin yang saya pengen bagikan. Bagaimana cara kita memandang Tuhan yang besar dalam hidup kita? Pandanglah Tuhan dengan kerendahan hati. Sama-sama katakan, pandanglah Tuhan dengan kerendahan hati. Ayat yang ke-15 berkata, Keluaran 14 ayat 15 sampai 16, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ini merupakan perintah Allah kepada Israel. Katakan kepada orang Israel supaya segera kalian berangkat keluar dari tanah Mesir, sekalipun di depan ada laut Teberau. Ayat ke-17 berkata apa? Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Untuk memandang sesuatu yang besar, Bapak Ibu terkasih, sesuatu yang tinggi, kita harus belajar untuk ada di bawah. Amin. Kalau kita melihat sesuatu yang besar dari atas, itu akan menjadi kecil. Amin.
Kalau kita mau melihat sesuatu yang besar, lihatlah dari bawah. Artinya apa? Belajarlah rendah hati. Belajarlah taat. Belajarlah setia. Belajarlah mengerti. Kalau Musa cuma dengar teriakan orang Israel, Musa udah cukup Musa. Ini laut gede banget Musa. Gimana caranya kita lewat laut ini? Kapal nggak ada, perahu nggak ada. Kalau ada pun kapal, ini orang Israel puluhan ribu banyaknya. Gimana kita mau naik kapal? Terus siapa lagi mau jadi nahkodanya? Terus ujungnya di mana? Tetapi firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Hari ini sekalipun ekonomi mungkin terpuruk, kondisi keluargamu terpuruk, Tuhan akan bawa kita berjalan di atasnya. Amin. Tetapi maukah kita merendahkan hati kita lewat doa kita? Lewat pembacaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya percaya situasi saat ini, kondisi saat ini, Tuhan sedang memproses kita orang-orang percaya untuk benar-benar apa? Mengandalkan Tuhan lewat kerendahan hati kita. Pandang Tuhan dengan apa? Mata melihat ke atas dan tangan kita ke atas. Mungkin bila perlu kita di dalam rumah kita, seperti kita di tempat ini, kita berlutut, kita bersujud. Kenapa? Perlu merendahkan hati kita. Kita perlu melihat mujizat dalam hidup kita. Saat ini kita ingin melihat mujizat. Oleh sebab itu dua hal, saudaraku terkasih. Pandanglah Tuhan dengan cinta. Yang kedua, pandanglah Tuhan dengan kerendahan hati kita. Buang kesombongan kita. Buang rasa mampu kita. Kalau hari ini mungkin kita nggak mampu. Dalam pekerjaan kita sudah tidak kuat lagi. Merendahkan hati kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatunya. Saya percaya Tuhan akan tolong kita sebagai orang yang percaya. Haleluya, saudara terkasih. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan bagi kita semuanya. Kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Kiranya kita dikuatkan. Dan kita maju terus di dalam Tuhan. Pandanglah Tuhan sebagai Tuhan yang besar. Sebagai Tuhan yang menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.